Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai mata kuliah IRP, dengan judul Pengembangan Sistem IRP untuk Optimalisasi Proses Bisnis di Bidang Jasa Desain, khususnya pada CMYK Production. Pada kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Anissa Khaironasiro, ada Glory Rosario Laudia Putri Tohab, dan saya sendiri Intan Vindia Kumala, serta ada Novi Trihadi Jayanti. Oke, selanjutnya daftar isi. Terdiri dari introduction, tujuan dan manfaat, serta tahap pengembangan. CMYK Production merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain. Perusahaan ini secara khusus fokus pada penyediaan layanan desain dengan menggunakan model warna CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, dan juga black, yang merupakan model warna yang umumnya digunakan dalam industri percetakan dan desain grafis untuk mencetak dan memproduksi gambar dengan kualitas yang tinggi. CMYK Production juga menyediakan berbagai layanan desain yang meliputi desain grafis, desain logo, desain kemasan produk, desain brosur, desain poster, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam menciptakan desain yang menarik, profesional, dan efektif untuk mempromosikan produk atau jasa desain grafis. Dalam menyediakan layanan desain, CMYK Production juga memiliki tim desainer yang berpengalaman serta kreatif. Tim ini memiliki keahlian dalam menggabungkan elemen desain seperti komposisi visual, tipografi, warna, dan ilustri untuk menciptakan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan identitas merek klien. CMYK Production juga menggunakan perangkat lunak desain terkini dan teknologi cetak yang mutakhir untuk memastikan hasil akhir desain mencapai standar kualitas yang tinggi. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi harapan klien, baik dalam hal keindahan visual maupun kepuasan pelanggan. Gambaran produk yang ditawarkan oleh CMYK Production yaitu terdiri dari brand identity, seperti logo desain, logo animation, dan sebagainya. Lalu ada juga packaging dan label yang merupakan produk packaging design. Selanjutnya ada online media seperti website design, website banner design, background design, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada graphic design yang merupakan poster design, lalu billboard design, dan sebagainya. Tujuan dari pengembangan sistem ERP pada CMYK Production ini yang pertama adalah mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama dalam industri jasa desain, termasuk pengelolaan proyek, manajemen sumber daya, penggajian, dan juga penagihan pelanggan. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi profesional melalui pengurangan redundansi data, peningkatan kolaborasi tim, dan peningkatan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, untuk menyediakan pelaporan yang secara real-time dan analisis data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan strategis. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pemantauan proyek yang transparan, komunikasi yang efektif, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Manfaat dari pengembangan sistem ERP pada CMYK Production ini, yang pertama ialah meningkatkan produktivitas dan efisien dengan mengotomatisasi proses bisnis. Perusahaan dapat mengurangi tugas administratif yang manual dan fokus pada kegiatan yang bernilai tambah. Yang kedua, pengurangan kesalahan manusia. Integrasi sistem ERP akan mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data dalam
setiap aspek bisnis. Yang ketiga, untuk meningkatkan kolaborasi tim. Sistem ERP juga akan memfasilitasi kolaborasi tim yang lebih baik dengan memungkinkan berbagai sistem informasi yang cepat dan mudah antar departemen. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan dengan pelapor real-time dan analisis data yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan fakta. Yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan visibilitas yang lebih baik pada status proyek dan komunikasi yang lebih efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Tahap pengembangan sistem ERP ada 3 tahap, yaitu perencanaan, analisis, dan juga desain. Selanjutnya, mengenai perencanaan, yang terdiri dari 1, identifikasi dan analisa kebutuhan bisnis, 2, menentukan modul yang dibangun, 3, pemilihan vendor, dan yang keempat, penjadwalan proyek. Identifikasi dan analisa kebutuhan bisnis. Nah, dan berikut ini merupakan alur proses bisnis dari CMYK Production. Yang pertama, di sini ada CMYK Production, yang dimana CMYK ini akan memproduksi atau mencetak katalog. Lalu setelah itu CMYK juga akan mengirimkan katalog kepada customer, yaitu katalog produk. Selanjutnya nanti customer akan memilih katalog dan setelah itu memesan produk sesuai dengan katalog kepada CMYK Production. Selanjutnya, nanti CMYK Production akan memproduksi pesanan dan mengirimkan produk kepada customer. Selanjutnya adalah identifikasi dan analisa kebutuhan bisnis. Dengan melakukan pengembangan sistem ERP, CMYK Production dapat mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis secara efisien, mulai dari manajemen proyek hingga keuangan dan juga akuntansi. Sistem ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, pengoptimalan operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Menentukan modul yang dibangun. Di sini terdapat beberapa modul, di antaranya ada modul manajemen proyek, modul manajemen pesanan, modul manajemen inventaris, modul keuangan dan akuntansi, dan juga modul pelaporan dan analitik. Selanjutnya, di sini ada alur proses rekrutmen dari CMYK Production setelah menggunakan ERP. Sebenarnya untuk alurnya ini sama aja, namun perbedaannya adalah yang tadinya belum menggunakan sistem ERP, yang dimana melakukan alur ini dengan manual, sekarang jadi menggunakan ERP, seperti dari iklan lowongan pekerjaan, terus dari daftar pelamar, terus penginputan jadwal interviewnya, lalu mengikuti atau melakukan interviewnya. Nanti setelah karyawan masuk, CMYK Production tentunya akan melakukan penginputan database karyawan ke sistem ERP, seperti yang telah dibuat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Glory. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana alur proses bisnis dari CMYK Production setelah diterapkan sistem ERP. Dimana di sini alur proses bisnisnya pertama dari customer, seperti biasa melakukan pesanan, kemudian akan diproses pesanannya oleh Departemen Sales dan Finance, kemudian melakukan pengecekan adanya barang atau produk pada inventory oleh divisi warehouse,
Jika ada, maka akan menuju kepada departemen production untuk diproduksi oleh vendor. Kemudian pada departemen production juga melakukan pelacakan ongoing terhadap proses desain. Begitupun pada bagian proyek dapat dipantau juga oleh customer melalui notifikasi yang akan diterima, dan juga akan melakukan discussion sebelum produk telah berhasil selesai, kemudian disimpan pada divisi warehouse dan akan dikirim kepada customer. Untuk alur proses bisnis di CMYK Production ini telah menerapkan sistem ERP sehingga kami telah memilah sesuai dengan modul yang kami terapkan, yaitu di mana modul manajemen pemesanan terdiri dari pembuat quotation order dan pengajuan barang pada departemen sales. Kemudian untuk modul keuangan dan akuntansi terdapat pada departemen finance, yaitu melakukan validasi invoice, kemudian menerima hasil transaksi dan melacak biaya proyek. Kemudian pada modul manajemen inventaris pada divisi warehouse, yaitu melakukan pengecekan inventory, penyimpanan barang jadi dan pengiriman barang. Kemudian modul manajemen proyek di mana melakukan melacak ongoing proyek desain pada departemen production, juga mengintegrasi kalender proyek dengan kalender tim. Dan terakhir ada modul pelaporan dan analitik yang mana terdapat dalam keseluruhan departemen dan divisi, yang mana departemen sales yaitu dengan melihat materi bisnis secara real time, kemudian departemen finance yaitu melakukan analisis keuangan serta juga ada pelaporan, kemudian pada divisi warehouse analisis kinerja produksi, dan departemen production menganalisis proyek. Selanjutnya kami melakukan pemilihan vendor, yaitu kami memilih Odoo, di mana Odoo adalah open source untuk sistem ERP yang sedang kami pakai, di mana Odoo ini dia baik untuk CRM, e-commerce, accounting, inventory, point of sale, project management, dan sebagainya. Odoo menawarkan solusi untuk sistem ERP dengan menyediakan aplikasi-aplikasi terkait yang dirancang khusus untuk menyelesaikan kebutuhan UKM. Hal ini memungkinkan bisnis yang sedang berkembang untuk memulai dengan beberapa aplikasi dan mengadopsi lebih banyak aplikasi seiring dengan perubahan kebutuhan mereka berevolusi. Selanjutnya, dalam penjadwalan proyek yang kami lakukan, telah diselesaikan untuk tahapan perencanaan, analisa, dan desain pada bulan Mei sebelumnya, tahun 2023. Kemudian sekarang telah terselesaikan untuk tahap pengembangan di bulan Juli 2023. Yang akan menyusul yaitu tahap uji coba, implementasi, dan pemeliharaan pada waktu-waktu tersisa dalam semester untuk mata kuliah ERP. Kemudian untuk bagian analisis, yang pertama ada keterkaitan antar modul, di mana ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan data di perusahaan agar menjadi suatu sistem yang lengkap dan yang mendukung seluruh kebutuhan perusahaan. Oleh Bradford tahun 2015, keterkaitan proses bisnis dengan modul ERP ini ialah guna mengintegrasikan antara proses bisnis dengan kondisi bisnis perusahaan yang semakin berkembang. Di CMYK Production, mulai dari anggaran setiap bulannya, tenaga kerja yang semakin bertambah, dan lainnya, agar setiap dalam pengelolaan data perusahaan lebih efektif dan efisien dan dapat mendapatkan hasil yang spesifik. Supaya keterkaitan proses ini menjadi efektif, maka dari itu semua divisi yang terkait harus memahami cara kerja ERP ini. Berikut adalah gambar flow untuk aktivitas penyimpanan, di mana dapat terlihat bahwa ada keterkaitan antara modul manajemen inventaris dan modul pelaporan dan analitik, di mana modul manajemen inventaris yaitu berupa sales order, shipment,
finished product dan inventory saling keterkaitan dengan finished product dan update stock yang merupakan yang termasuk dalam modul pelaporan dan analitik. Yang mana kedua modul ini melakukan aktivitas proses penyimpanan. Kemudian gambar berikut adalah aktivitas penjualan, flow aktivitas penjualan, di mana ada keterkaitan atau berjalannya modul manajemen pemesanan dan modul keuangan dan akuntansi serta modul pelaporan dan analitik, di mana quotations, sales order, dan shipment merupakan bagian daripada modul manajemen pemesanan yang mana berkaitan dengan invoice, payment, dan financial report pada modul keuangan dan akuntansi. Dan juga kedua modul ini berkaitan bekerja sama dengan menghasilkan stockable report dan financial report yang mana tergabung atau termasuk dalam modul pelaporan dan analitik. Ketiga modul ini bekerja dalam proses aktivitas penjualan. Kemudian gambar ketiga yaitu adalah flow aktivitas produksi, yang mana terdapat sales order, stockable report, kemudian dalam suatu lingkup yang berisikan work center, vendor, production, dan project design. Di mana sales order, vendor, project, dan schedule production merupakan bagian daripada modul manajemen proyek. Dan untuk stockable project atau report itu adalah bagian daripada modul pelaporan dan analitik. Kedua modul ini saling keterkaitan dalam proses aktivitas produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan analisis oleh Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Khairnasiro dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi yang berjudul pengembangan sistem ERP untuk optimalisasi proses bisnis di bidang jasa desain CM Mika Production. Keterkaitan antar modul. Yang pertama, modul manajemen proyek yang berisi file data proyek seperti deskripsi proyek dan task, jadwal proyek, perencanaan proyek, laporan analisis proyek. Data proyek sendiri terdiri dari input modul manajemen pesanan, terdapat juga notifikasi proyek yang sedang berjalan kepada pelanggan. Yang kedua, modul manajemen pesanan yang berisi file data untuk melakukan pengajuan barang baik kepada pelanggan ataupun kepada vendor. Pada modul ini nantinya akan menjadi sebuah data input pada modul akuntansi guna mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan pada perusahaan, mengetahui laba rugi perusahaan, serta menyusun laporan keuangan. Terdapat juga notifikasi yang secara otomatis akan tersampaikan kepada pelanggan mengenai pesanan yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, modul manajemen inventaris. Terdapat file data produk, file receipt, file internal transfer, file delivery orders, file warehouse, dan file pelaporan. Pada modul manajemen inventaris, memuat inputan data dari modul manajemen pesanan dan modul manajemen proyek. Kemudian yang keempat, modul keuangan dan akuntansi. Berisi file untuk mengetahui arus kas atau laporan keuangan yang telah digunakan ataupun yang telah diterima oleh CMYK Production. Seperti laporan pembelian barang kepada vendor, laporan penjualan produk kepada customer, laporan laba rugi. Berdasarkan data input yang telah dilakukan pada modul lainnya, seperti modul pesanan dan modul inventaris. Kemudian, yang kelima, modul pelaporan dan analitik. Berupa hasil laporan dan analisis yang berkaitan dengan antar modul lainnya, seperti modul manajemen, inventaris,
manajemen akuntansi, manajemen pesanan, dan modul manajemen proyek. Modul pelaporan dan analitik juga dapat melihat metrik bisnis utama secara real-time. Ketersediaan modul pada vendor. Di bagian sales ada CRM, faktur, pos, sign, langganan, penyewaan, servis langganan. Kemudian pada bagian pengoperasian ada akuntansi, proyek, time sharing, inventaris, pembelian, dan dokumen. Kemudian pada bagian marketing ada email, SMS, acara, survei, social manager, dan appointment. Kemudian bagian sumber daya manusia ada karyawan, rekrutmen, referensi, cuti, perencanaan, penilaian, armada, dan lain sebagainya. Modul manajemen proyek. Tujuan dari modul manajemen proyek seperti melacak proyek desain yang sedang berlangsung, termasuk detail proyek, tenggat waktu, anggaran, dan sumber daya yang terlibat. Yang kedua, mengelola tugas-tugas dalam proyek desain, termasuk alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, dan pemantauan kemajuan proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan kalender proyek dengan kalender tim, sehingga anggota tim dapat melihat jadwal dan tugas yang ditugaskan. Selanjutnya, ada modul manajemen pesanan. Yang pertama, menerima pesanan desain dari pelanggan, baik melalui platform online maupun secara langsung melalui kantor. Yang kedua, mengelola status pesanan mulai dari penerimaan hingga penyelesaian desain. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelanggan tentang perkembangan pesanan mereka. Selanjutnya, modul manajemen inventaris. Tujuannya untuk mengelola aset-aset yang dimiliki perusahaan, baik itu berupa barang yang digunakan oleh karyawan maupun produk yang akan dijual kepada pelanggan. Yang kedua, mengamankan aset agar lebih tertata dalam penggunaan barang, terutama pada ATK yang digunakan oleh karyawan. Selanjutnya, modul keuangan dan akuntansi. Tujuannya untuk merekam transaksi keuangan, termasuk penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, menghasilkan faktur dan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus. Yang ketiga, mengintegrasikan dengan sistem manajemen proyek untuk melacak biaya proyek dan menghasilkan laporan keuangan yang terkait. Yang selanjutnya, modul pelaporan dan analitik. Menyediakan laporan dan analitik yang komprehensif tentang kinerja bisnis, termasuk analisis keuangan, analisis proyek, dan analisis kinerja produksi. Yang kedua, memungkinkan pemantauan dan pengukuran kinerja menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang relevan. Yang ketiga, menyediakan dashboard yang intuitif untuk melihat metrik bisnis utama secara real time. Selanjutnya desain akan dijelaskan kepada Kanovi Trihadi. Kepada Kanovi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Langsung saja untuk bagian desain, di sini ada dua bagian. Kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan flowchart sistem ERP, kemudian tampilan UI sistem ERP dari vendor Odoo yang kami gunakan. Untuk yang di sebelah kiri,
kita mulai dari start, kemudian seperti biasa kita akan login. Di situ akan menggunakan akses username dan juga password. Kemudian kembali masuk ke home atau ke beranda itu, dia akan masuk ke sebuah menu atau tampilan, eh, di mana di situ nanti mencakup menu-menunya adalah berdasarkan ada manajemen, modul manajemen proyek, kemudian modul manajemen pesanan, manajemen inventaris, dan juga ada akuntansi keuangan dan juga pelaporan. Kemudian untuk request barang, eh, ini kami maksudkan barang di sini adalah di slide 7 ada beberapa item yang kami akan coba tawarkan di sini dari CMYK Production. Antara lain ada brand identity, packaging dan label, kemudian online media. Di situ nanti juga ada per menunya masing-masing dari website design, banner design dan lain sebagainya. Kemudian juga ada graphic design. Di sini untuk graphic design biasanya flyer dan lain sebagainya. Kemudian untuk brand identity itu biasanya kita akan mengcustom dari mulai logo sampai dengan merchandise dari sebuah perusahaan yang menjadi klien kami. Kemudian untuk yang di sebelah kanan bisa kita lihat juga untuk desain dari mulai login, kemudian eh, dari produsen atau di dalam hal ini pihak purchasing atau mengirimkan invoice, kemudian klien menerima invoice dan lain sebagainya seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang berikutnya, untuk berikut adalah tampilan dari halaman beranda atau home tadi ya, seperti yang di flowchart. Kemudian yang berikutnya adalah menu-menu yang kami gunakan dari Odoo, yang mana untuk ERP kami menggunakan ada menu discuss, itu bisa discuss per per bagian. Jadi untuk bagian manajemen HRD-nya itu bisa saling berdiskusi, di situ ada kolomnya, begitu juga dengan misalnya desainer yang sedang menghandle customer. Di situ bisa dilakukan nanti ada di slide berikutnya. Selain itu, ada juga tampilan dari survei kepuasan dari customer yang sudah menggunakan atau menggunakan jasa kami, dan juga dashboard accounting, kemudian inventaris, apa saja desain-desain yang kita akan floorkan. Kemudian berikutnya ini adalah sebagai menu yang seperti disebutkan pada modul manajemen yang mana kita terintegrasi dengan kalender. Di situ bisa dibuat antar staff atau antar bagian, antar divisi dari CMYK Production jika akan melakukan meeting ataupun pada saat pembahasan-pembahasan untuk produk yang akan ditawarkan. Berikutnya tampilan dashboard untuk ERP pada bagian rekrutmen. Di sini dashboard ini difungsikan sebagai agar dapat membantu tim rekrutmen dalam mengelola proses administrasi karyawan mulai dari penjadwalan interview, input job desk, mungkin SOP, dan lain sebagainya. Hingga penilaian evaluasi sebagai bentuk dari performa dari karyawan tersebut selama masa waktu tertentu. Yang berikutnya untuk menu penginputan data karyawan, kemudian tampilan database karyawan setelah di-input tadi sesuai slide sebelumnya. Kemudian untuk pengajuan barang ke vendor. Vendor di sini dimaksudkan eh, karena CMYK Production ini adalah perusahaan di bidang jasa, jadi otomatis desainer yang mengerjakan
beberapa produk itu tidak hanya satu orang, akan tetapi nanti ada vendor A, B, C, D. Nah, nanti di sini kita bisa upload, bisa di-input melalui menu ERP yang seperti ditampilkan. Berikutnya, untuk daftar produk tersedia, atau mungkin biasanya kita nantinya diharapkan dapat menginput beberapa desain yang sudah pernah kami kerjakan atau sebagai portofolio. Yang berikut adalah contoh eh, salah satu menu pada ERP tersebut, dari pengerjaan dari desainer A misalnya, kemudian langsung berkomunikasi untuk menunjukkan draft dari hasil desain itu ke customer atau ke konsumen. Yang berikutnya adalah tampilan dari arus kas. Di situ ada case-nya berapa, itu untuk dari sistem akuntansinya. Kemudian ini untuk tampilan dari bagian sales. Jika ada permintaan atau konsumen yang ingin setelah persetujuan mereka memilih produk, maka yang berikutnya dilakukan adalah si salesnya atau yang menghandle si customer tersebut memberikan eh, quotation, atau kemudian nanti outputnya adalah invoice seperti itu ya. Nah, berikut untuk tampilan list invoice, jika dari faktur kemudian ke invoice sekaligus dijurnalkan, yang mana nanti akan tampak seperti di slide berikutnya, merupakan menu analisis keuangan atau jurnal keuangannya. Demikian untuk bagian desain, kami kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.